Okay, students, welcome again to my channel. Today we will discuss about procedure text, how to make or do something. Ya, selamat ketemu lagi bersama Pak Pri. Kali ini kita akan bahas text procedure, how to make or do something. Ya. Ini ada contoh. Look at this picture. What picture is it? Bagus. This is a picture of fried banana. Ya. Ini ada contoh how to make fried banana. What do you need to make fried banana? Ya, jadi ada ingredients atau materials. Ya, you need banana, 1 teaspoon of sugar, 1 egg, pinch of salt, water, and vegetable oils. Ya, jadi ingredients or materials ini bahan-bahannya. Kemudian step langkah-langkahnya. First atau number 1, peel bananas and cut into 2 pieces. Ya, kupas pisangnya dan potong jadi 2 bagian. Step 2, mix well the flour, eggs, sugar, and salt in deep bowl to make dough. Ya, mix well, ya, campur dengan merata tepung, eggs, telur, kemudian gula, garam di sebuah mangkok untuk membuat adonan. Step 3, dip the bananas into the dough. Celupkan pisangnya ke dalam adonan. Dan step 4, heat the oil in a frying pan until hot enough. Ya, panaskan minyak di wajan sampai cukup panas. Step 5, fry the coated banana until it changes into golden brown and crispy. Ya, jadi goreng pisang yang tadi sudah ditepungi sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan, coklat keemasan, and crispy. Ya. Step 6, then remove bananas from the oil and drain on paper towels, and dry. Kemudian angkat ya, dari minyak atau angkat dari penggorengan, drain itu ditiriskan dengan kertas penyerap minyak dan sampai kering. And step 7, finally your fried banana is ready to serve. Nah, ini adalah contoh text procedure dengan judul How to make fried banana. Bagaimana cara membuat pisang goreng. Di sini ada ingredients and materials, ingredient or materials sama step. Oke ya. Jadi ada bahan dan langkah-langkahnya. Nah, sekarang pertanyaan dari teks di atas. Answer the questions. Number 1, what is the text about? Number 2, what is the purpose of the text? Number 3, what kind of text is it? Nomor 1 artinya apa? Ya, about tentang apa teks itu. Nomor 2, purpose tujuan, apa tujuan teks itu. Yang ketiga, what kind of text, ya teks jenis apakah teks di atas. Number 4, what materials do you need to make fried banana? Number 5, how many steps are there in making fried banana? Sorry, ini fried ya, salah tulisan, harusnya fried seperti yang di atas. Number 6, what is the first step to make fried banana? Jadi ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Oke, number 1 tadi. Nah, ini jawabnya. What is the text about? Jawabannya how to make fried banana. Ya, how to make fried banana. Kemudian tadi pertanyaan number 2. What is the purpose of the text? Ya, apa tujuan teks itu? To tell how to make fried banana. Jadi di sini the text is about how to make fried banana. Tujuannya, purpose-nya to tell. Nah, ada kata to tell ini penting ini, to tell. What kind of text is it? It is atau it's procedure text. Tadi berikutnya. What materials do you need? Ada banana, 1 teaspoon of sugar, 1 egg, pinch of salt, water, and vegetable oil.
Kemudian tadi ada pertanyaan how many step? Ada 7 step. Yang terakhir tadi what is the last step? Langkah apa yang the first step? Langkah apa yang pertama? Peel bananas and cut into 2 pieces. Nah, ini jawaban yang tadi ya. Sebelum masuk apa itu text procedure, ini contohnya lebih dulu. Sekarang kita masuk ke procedure text. Apa sih procedure text? Ya, procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Ya, atau to tell how to make or do something. Ya, jadi procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat, cara membuat sesuatu, atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah ya, atau to tell how to make or do something. Do something itu misalnya bagaimana cara mengeprint atau mencetak file, bagaimana cara menyemir sepatu, itu do something ya. Kalau to make something itu how to make kite, bagaimana membuat layang-layang, how to make donat, how to make fried chicken, dan sebagainya. Contohnya how to make fried chicken. Nah, ini yang to tell how to make something. How to make an email address. Nah, ini how to do something ya. Bagaimana cara membuat alamat email. Kemudian struktur teks ya, atau generic structure-nya. Jadi di procedure text itu harus ada goal atau aims atau objektif atau purpose ya. Goalnya yaitu berisi tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Jadi contoh yang tadi, goalnya apa? Tujuannya how to make fried banana. Yang kedua, generic structure-nya. Yang nomor 2 ada materials atau ingredients. How to make banana, ingredients-nya apa? Banana, teaspoon of sugar, 1 egg, pint of salt, water, and vegetable oils. Jadi material atau ingredient itu berisi bahan-bahan dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau benda, melakukan sesuatu hal juga. Dalam procedure text, material bersifat opsional atau tidak selalu ada. Kemudian ada goal, ada material, yang terakhir generic structure-nya yang ketiga yaitu steps, serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan, step 1, step 2, dan seterusnya. Jadi generic structure dalam text procedure ada 3, goal, materials, dan step. Apakah material ini selalu ada? Ketika how to do something, materials ini tidak ada. Misalnya how to print file, hanya tujuan sama stepnya aja. Unsur kebahasaan. Jadi dalam procedure text sering menggunakan imperatif atau kalimat perintah seperti cut the vegetables, pour the water, fry the banana, misalnya put the sugar in the glass ya. Ciri-cirinya imperatif itu diawali kata kerja verb 1, bukan verb ing atau ada to-nya, tapi verb 1 atau infinitive without to. Cut, pour, fry. Untuk kebahasaan pertama menggunakan imperatif. Yang kedua, Bang sering menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama atau present seperti serve, pour, place, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan action verb. Kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mix, campur, put, turn, dan lain sebagainya. Yang terakhir, connective of sequence, kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah satu dengan yang lainnya seperti then, while, next, after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada numbering, angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya the first, the second, third, dan sebagainya ya. The last yang langkah terakhir. Jadi unsur kebahasaannya, satu sering menggunakan imperatif, kedua menggunakan simple present tense, ketiga menggunakan action verb, keempat connective of sequence, yang terakhir numbering. Nah, di sini ada ya, what picture is it? Ya, this is meatball.
ya. Nah, di sini ada ingredients, ada steps, ya. Ingredientnya 1 kilo of very fine minced meat, 2 eggs, 300 gram of tapioca flour, 4 to 8 cloves of garlic, 1 red onion, 1 teaspoon of white pepper, and 2 spoon of salt. Stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 steps. Nah, ini. Oke. Setelah tadi kalian membaca yang teks tadi, silakan kerjakan ada 8 pertanyaan ini ya. Please answer the question based on the text how to make meatball ini ya. Jadi silakan dikerjakan, dijawab 8 pertanyaan ini berdasarkan teks yang di atas tadi. Nah, oke anak-anak, thank you for your attention ya. Today we discuss about procedure text, dan ingat generic structure-nya ada 3. The first atau yang pertama goals, yang kedua materials, yang terakhir steps. Oke. Saya kira sampai di sini. Thank you for your attention. Bye bye.